Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 orang menteri. 4 orang menteri yang tak lain adalah menteri di era Presiden Joko Widodo, yaitu mantan Menko Polkam Budi Gunawan, mantan Menteri Koperasi Budi Ari, mantan Menpora Dito Aryo Tejo, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan 1 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Karding, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada hari itu, Presiden juga melantik menteri-menteri barunya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih solid dan lebih baik. 1 hari setelah itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pergi ke Cikeas Bogor bersama dengan istrinya untuk menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-76. Dalam pertemuan tersebut, SBY dan Gibran terlibat percakapan. Apa yang ingin disampaikan Gibran dan pesan apa yang disampaikan SBY pada pertemuan di hari ulang tahun SBY itu? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mencopot 5 menterinya, di mana 4 menteri lainnya atau diantaranya ini juga sempat bekerja di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, pemirsa. Dan beberapa saat kemudian setelah reshuffle dilakukan, ini Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung mendatangi kediaman dan bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kira-kira yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Kita akan mendiskusikannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Selamat malam, sehat Mbak ya, Prof? Ken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sama-sama sudah hadir dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Herman Khoiron, Sekjen dari Partai Demokrat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bang Herman, ini pertemuan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah jauh diagendakan sebelumnya atau tiba-tiba ya? Karena timingnya kebetulan dekat nih pasca reshuffle Kabinet Merah Putih, Bang. Ini disambung-sambungkan aja barangkali ya. Dan tentu Pak SBY sebagai tokoh nasional, tokoh negarawan yang tentu terbuka ya untuk siapapun. Jadi ini kata kuncinya bahwa Pak SBY ini sebagai tokoh negarawan terbuka untuk siapapun yang akan berkunjung dan mungkin mengajak diskusi dan lain sebagainya. Dan sebagai sosok yang mengalami perjalanan panjang di negeri ini, pernah menjalani jabatan apapun baik di TNI maupun di sipil, dan kemudian memiliki kepemimpinan yang baik selama 10 tahun memimpin bangsa dan negara ini, tentu juga memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang baik, yang ini bisa ditularkan kepada siapapun. Nah, khusus saya kira ketika Mas Gibran hadir pada tanggal 9 September itu, tentu hal utama yang menjadi kehadirannya di Cikeas adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun Pak SBY yang ke-76. Dan ini disampaikan langsung oleh Mas Gibran, oleh Mas Wapres. Tentu saya kira sebagai rasa hormat dari junior kepada senior lah begitu ya. Jadi dan agenda pertemuannya sudah bahwa dalam pertemuan itu kan saya tidak ikut, boleh jadi. Kenapa? Jadi pertemuan itu sudah diagendakan jauh sebelumnya ya, sebelum reshuffle ya, Bang? Ya pasti, karena setiap siapapun yang berkunjung ke Pak SBY kan pasti terjadwal. Karena kan tidak bisa begitu saja untuk hadir, karena kan ada aktivitas-aktivitas lain. Apalagi Pak SBY di hari ulang tahun tentu sudah ada jadwal, misalkan kunjungan ke DPP Partai Demokrat untuk melukis dan mengikuti prosesi acara ulang tahun di DPP Partai Demokrat. Nah, sehingga memang beliau pada akhirnya agak terlambat hadir karena memang juga ada kehadiran tamu Pak Wapres ini. Baik. Nah, apa yang dibicarakan tentu kami tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Namun saya meyakini ya, selain mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak SBY dan mendoakan terhadap Pak SBY,
juga saya meyakini bahwa bagaimana sharing dan nasihat dari Pak SBY yang pernah menjalani dalam kepemimpinannya di Indonesia ini. Oke, meskipun Bang Herman kemarin tidak ada di lokasi pada saat pertemuan itu terjadi, tapi lazimnya kalau orang kemudian datang ke ulang tahun kerabatnya begitu membawa kado juga, ada pesan khusus nih nampaknya. Enggak, kan Pak SBY juga bercerita juga di sini bahwa tadi pagi ada Mas Gibran, Mas Wapres ke Cikeas mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Dan tentu ada hal-hal lain yang tentu bisa jadi ini sebagai nasihat dari tokoh nasional kepada yang sedang memimpin hari ini. Oke, baik. Tapi saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Pak SBY pasti sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Oke, baik. Prof Lili, ini yang dapat kado Pak SBY atau Mas Gibran? Justru Pak Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka, Prof Lili, dalam kunjungan ini? Ya, sebelum menjawab itu Mbak Ken ya, ini antara keluarga Cikeas dengan keluarga Solo ini, kalau bola ini skornya 1-3. Kenapa begitu, Prof? Nah, ini kan yang pertama Mas Wapres nih dapat skor 1 ketika pada Agustus 2017 kan AHY datang ke Istana Negara mengantarkan undangan untuk mengundang Pak Jokowi menghadiri peresmian Yudhoyono Institute gitu kan. Nah, Mas Gibran kan kemudian itu kan duduk seperti ini. Ya. Tapi kemudian pada kalau nggak salah Oktober 2023 itu kan Mas Gibran yang datang ke AHY dalam rangka melaporkan dia sebagai cawapres karena sudah dicalonkan oleh Golkar. Posisinya jadi satu sama. Satu sama. Oke. Nah, terus yang pada Februari 2004 Mas Gibran datang ke Cikeas, minta nasihat bagaimana strategi pemenangan untuk kampanye di akhir-akhir detik. Nah yang terakhir ini, 9 September ini, Mas Gibran datang ke Cikeas. Ya. Mungkin konteksnya kan berbeda-beda. Nah jadi skor 3-1. 3 untuk keluarga Cikeas, 1 untuk keluarga Solo. Nah kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini kan bagian katakanlah sowan ya. Itu memiliki makna simbolik yang luar biasa. Bisa bentuk komunikasi simbolik yang dimaknai bermacam-macam. Yang pertama tentu sebagai budaya Jawa dan budaya nasional, sowan silaturahmi sesuatu yang dianggap luar biasa. Apalagi dari anak muda ke orang tua dan katakannya seperti mau belajar katanya bagaimana cara memimpin membangun negeri ini. Terus yang kedua juga sowan dimaknai secara politik 2. Pertama adalah membangun citra. Citra politik untuk Mas Gibran dan juga Pak SBY. Citra politik bahwa sebagai anak muda gitu dia rendah hati untuk belajar kepada seniornya. Sama-sama membangun citra politik. Membangun citra. Nah Pak SBY juga sebagai negarawan senior politik menerima. Meskipun kan ada ketegangan. Ada ketegangan kan. Ada ketegangan antara keluarga Solo dengan Cikeas. Mau saya sampaikan kan ketegangan yang terakhir kan bahwa ketika ada di medsos maupun di media-media Pak Jokowi mengatakan ada grand design. Grand design politik ini. Nah grand design politik itu katanya partai biru. Nah sampai menyebut warnanya, meskipun warna yang biru tidak hanya Demokrat ya Prof. Kan antara PAN dengan Demokrat, ada juga Nasdem biru. Nasdem juga biru nih, siapa nih seperti itulah. Nah dengan hadirnya ini dimaknai bahwa persoalan tuduhan atau anggapan negatif itu tidak ada. Karena mereka sudah ketemu.
Dan penting untuk menyampaikan itu ke publik. Penting sekali itu bahwa di antara dua keluarga ini nggak ada masalah. Kan Pak SBY dengan Mas Gibran kayaknya cium pipi kiri kanan tuh kan, menandakan itu kehangatan, kemesraan, bahwa segala hal ihwal ke belakang itu sudah nggak ada. Oke. Coba kita konfirmasi dulu, Prof. Bang Herman. Betul nggak sih ini kehangatan ini muncul untuk kemudian merekatkan kembali yang sempat tegang begitu, karena kemudian grand design Partai Biru ini juga banyak ya, meskipun birunya begitu ada 3 tadi yang disebutkan. Nah, ini jawabankah Bang Herman? Ya, perlu dicatat bahwa ya Pak SBY selalu menyampaikan kepada kami bahwa ingat, kita sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pentingkan dulu kepentingan negara, satu itu. Yang kedua adalah pentingkan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan rakyat. Ini yang selalu diberikan nasihat dari Pak SBY kepada kami-kami. Dan saya meyakini apa yang memang disampaikan kepada Mas Gibran pun ya demikian. Bahwa sesungguhnya hal-hal perbedaan, baik dalam hal-hal kepartaian, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, menurut saya, kalau kemudian ini adalah lebih besar kepentingan kepada negara, ya harus mendahulukan kepentingan negara. Nah, oleh karenanya, kalaupun kemudian ada asumsi-asumsi lain, ya itu hanya sekedar asumsi. Karena sesungguhnya yang saya tahu kalau Pak SBY ini, kalau sudah berbicara negara, ya didahulukan. Dan mungkin dalam pemikiran saya, kalaupun toh kemudian kehadiran Mas Gibran ke Cikeas ini juga adalah bagian penting di dalam mendamaikan, mendinginkan suasana hari ini, dan lain sebagainya, demi kepentingan bangsa dan rakyat, Pak SBY pasti akan terbuka untuk siapapun gitu. Nah, oleh karenanya tadi saya meyakini bahwa selain silaturahmi dan kemudian mengucapkan secara langsung ulang tahun Pak SBY yang ke-76, dan di dalamnya saya meyakini penuh dengan nasihat-nasihat kebangsaan. Yang ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat. Oke. Jadi poinnya sebetulnya yang ingin dijunjung adalah untuk kepentingan bangsa dan juga rakyat. Tapi ketika kita melihat siapa yang dibalik tokoh-tokoh ini, adakah kemudian kepentingan politik juga yang coba dikomunikasikan, Prof, dalam pertemuan antara Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden ke-6 SBY? Dijawabnya nanti, Bang Herman. Ya, oke. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda ya, Bang Herman. Ditahan dulu. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, meskipun tadi Bang Herman sudah ingin menyampaikan pendapatnya, tapi kita coba ke Prof Lili dulu. Prof, ini apakah kedatangannya hanya sekedar minta nasihat? Yang ditulis sih begitu, Prof, di Instagram Setwapres yang mengatakan bahwa kunjungan juga dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun, meminta nasihat untuk membangun negeri. Tapi nampaknya publik juga tahu siapa kemudian partai politik di belakangnya. Adakah juga kepentingan politik yang coba dibahas dalam pertemuan ini, Prof? Ya, pasti itu ya. Seperti dikatakan Pak AHY kan di media itu, selain mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak SBY, juga membicarakan masalah-masalah kebangsaan. Nah, kita memang menafsirkan berbagai macam apa masalah kebangsaan. Tetapi kalau elit politik berkunjung, pasti ada muatan politik. Nah, saya membacanya adalah ini bagian dari roadshow politik Mas Gibran. Yang sedang roadshow Mas Gibran. Mas Gibran. Kita tahu bahwa baik di medsos maupun demonstrasi yang kemarin itu kan sampai saat ini kan salah satu isu yang disuarakan adalah adili Jokowi dan makjulkan Gibran. Nah, roadshow politik yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran kan dulu ya beberapa bulan yang lalu ketemu Pak Tri, penandatangan pemakjulan dari Purnawirawan TNI. Nah, sekarang sekira roadshow politik dibungkus dengan selamat ulang tahun, silaturahmi, itu juga bagian dari untuk semacam ya dukungan politik atau rekonsiliasi atau konsolidasi kekuasaan. Dengan kunjungan seperti ini untuk meredakan paling tidak gitu. Pertama dari kalangan senior TNI
Yang kedua juga senior TNI tetapi mempunyai mesin politik, partai politik. Oke, yang dianggap cukup mampu cukup untuk memberikan backup kekuatan. Betul, backup kekuatan agar isu pemakzulan itu dan adili Jokowi itu tidak menjadi suatu keputusan yang dilakukan oleh penguasa saat ini gitu atau oleh DPR gitu. Jadi saya beranggapan ini bagian dari konsolidasi dukungan politik terhadap elit-elit politik. Nah, Pak SBY sebagai tokoh senior yang memiliki pengalaman tentu juga memiliki pengaruh yang signifikan. Apalagi dia mempunyai kursi di lembaga perwakilan politik. Oke. Gitu. Bang Herman, Pak SBY menyadari ini bagian dari konsolidasi dukungan politik karena yang bertemu bukan orang biasa, Bang Herman, elit-elit politik ini. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Pak SBY ini memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat kuat ya, sehingga apapun tentu persepsi masyarakat ya demi kebaikan bangsa dan negara, demi kebaikan rakyat, Pak SBY akan sangat terbuka untuk siapapun. Dan termasuk ya pada kesempatan ini saya meyakini bahwa Pak SBY akan memberikan nasihat-nasihat kebangsaan yang tentu ini juga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Mengenai spekulasi yang disampaikan apakah oleh para pengamat, para politisi, praktisi, saya kira itu sah-sah saja lah. Yang pasti bahwa yang saya tahu, menurut saya Pak SBY juga memiliki batasan-batasan di dalam bagaimana merespon terhadap siapapun yang tentu akan datang ke tempatnya beliau gitu. Nah, batasan-batasan ini maksudnya memfilter siapa yang hadir atau memfilter perbincangan sampai batas mana, Bang Herman? Ya pasti dalam batas yang ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan rakyat Indonesia. Oke, baik. Kita coba juga malam hari ini berbincang dengan Sekjen dari Relawan Gibranko, ada Mas Pangeran Mangkubumi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Langsung ditanya nih, baru duduk nih. Mas, ini kan Wapres Gibran berkunjung ke Cikeas, bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Momentumnya, timingnya kok berdekatan ya dengan setelah reshuffle dilakukan oleh Presiden Prabowo. Responnya sendiri dari Wapres kita seperti apa sih memang, Mas? Sebenarnya gini, kita harus ingat juga bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ruang-ruang yang lebih dalam dan lebih kompleks ini selalu ada. Dan saya rasa dengan pertemuan kemarin justru ini menjadi sebuah manifestasi. Kalau kita tarik dalam filosofi Jawa ada yang disebut dengan lembah mana, lan andap asor. Jadi adalah sebuah bentuk rendah hati dan juga sopan santun yang ditunjukkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan saya rasa memang sudah sepantasnya sebagai seorang pemimpin muda, Mas Gibran datang kepada seorang tokoh bangsa senior yang syarat dengan pengalaman tentunya dalam memimpin Republik selama 10 tahun. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa baik Partai Demokrat, baik Pak SBY dan juga Mas Gibran ini adalah satu bagian daripada sistem kekuasaan hari ini untuk membantu memastikan bahwa program-program pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dapat sukses gitu. Jadi tidak ada nuansa politis di sana, justru saya melihat Mas Gibran memberi pesan yang meski terdengar sunyi tapi juga syarat akan makna bahwa terlepas dari segala polemik dan peristiwa politik yang terjadi belakangan ini, penghormatan dan juga meminta wejangan kepada generasi senior menjadi sebuah keharusan yang dilakukan. Mas, nuansanya kita mungkin bisa bilang lepas dari nuansa politik karena kemudian datangnya juga di ulang tahun Pak SBY. Tapi yang hadir ini kan elit-elit politik, Mas. Publik juga kemudian pasti punya pemikiran lain, punya spekulasi lain ketika elit-elit politik ini bertemu. Apalagi kemudian kita tahu Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, artinya gini, saya melihat bahwa tidak semua hal dalam politik ini harus dianggap dan dibaca sebagai manuver politik. Jadi memang ada dimensi-dimensi kebudayaan yang juga harus kita cermati. Tadi juga sudah sempat disinggung bagaimana dalam tradisi dan kultur sosial politik kita, ini sowan, berdialog dan juga mendengarkan wejangan ataupun masukan-masukan yang konstruktif menjadi sebuah hal yang
wajar-wajar saja dan yang lumrah dilakukan. Apalagi kan juga tidak mungkin ketika Mas Gibran sebagai seorang simbol pemimpin muda tidak membutuhkan gitu masukan-masukan dari generasi-generasi sebelumnya. Ini kan menjadi sebuah pesan bahwa pemimpin-pemimpin muda sejatinya tidak harus atau tidak hanya memiliki keberanian, tapi dia harus punya adab, attitude, dan juga etika dalam berbangsa dan bernegara. Oke, jadi gugurlah itu ya. Tadi spekulasi kalau menurut Mas Pangeran ini tidak ada kok kepentingan politiknya begitu kan. Nah Prof Lili ini gimana? Karena kan Mas Gibran putra dari Pak Jokowi. Tadi Mas AHY juga putra mahkota dari Cikeas, dari Pak SBY, Prof. Ya, sah-sah saja tadi berpendapat seperti itu ya. Tetapi di dalam kehidupan politik, apalagi kemudian aktor-aktor politik itu bergerak, pasti tidak di dalam ruang hampa, di dalam ruang kosong. Katakanlah bahwa bukan dalam rangka konsolidasi untuk agar proses pemakzulan itu tidak terjadi, tetapi pertemuan dua elit politik senior dan junior itu adalah dalam rangka membangun citra, image politik bahwa sebagai seorang pemimpin politik harus belajar kepada seniornya. Tetapi kan publik membaca bahwa ini adalah membangun citra. Nah, citra untuk popularitas, popularitas untuk membangun suka atau tidak suka kan nanti. Siapa yang sekarang dominan membangun popularitas itu, Prof Lili? Ya nampaknya ini lebih banyak Mas Gibran, karena sekarang ini kan mencoba menggerus, mendelegitimasi tentang kepemimpinan Mas Gibran ini kan. Sehingga kemudian sampai tuntutan pemakzulan itu, baik dari TNI Polri maupun dari kelompok civil society. Maka upaya yang dilakukan adalah membangun citra politik dan konsolidasi tadi dukungan terhadap elit-elit yang dianggap memiliki pengaruh. Dan kunjungan terhadap Pak SBY adalah sesuatu yang signifikan. Dia punya massa, punya partai politik, punya aura kepemimpinan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dengan kata-katanya, saya sudah berkunjung ke Pak Tri, Pak Tri sudah oke. Saya sudah berkunjung Pak SBY, cium pipi kiri, cium kiri kanan, malah saya cium tangan. Berarti mudah-mudahan ini selesai persoalan itu. Saya kira itu maknanya, karena tadi kembali dalam kehidupan politik nggak bisa di ruang kosong itu. Kalau saya silaturahmi dengan Mbak Ken, saya kira memang nggak ada makna politik apa-apa gitu. Tetapi sebagai elit politik udah pasti. Oke, Bang Hairon, ini tidak ada ruang hampa ketika para elit politik bertemu begitu, apalagi yang ditemui Presiden ke-6 Republik Indonesia yang punya signifikansi luar biasa tadi kata Prof Lili. Gimana nih, Bang? Ya semuanya tidak harus diukur dengan politik sebetulnya. Ketika kemudian silaturahmi, nilai-nilai kebaikan, ya semestinya itu kan diukur oleh sebuah norma yang lebih luhur, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya kira tidak perlu terlalu jauh dinilai secara politis, apalagi situasi terakhir bangsa kita ini kan sedang hangat gitu. Bagaimana seluruh instrumen bangsa, seluruh komponen bangsa untuk meredakan ataupun mendinginkan suasana. Inilah yang menurut saya menjadi kepentingan Pak SBY. Dan perlu dicatat bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini juga Pak SBY bagaimana memikirkan terhadap situasi bangsa dan bagaimana bangsa ke depan. Oleh karenanya saya kira dengan kedatangan Mas Gibran dan siapapun tentu tokoh nasional yang ingin bersilaturahmi, sepanjang bahwa ini kemudian mendinginkan suasana dan bagaimana mendamaikan kembali, menyatukan kembali komponen bangsa. Tentu ini adalah hal yang penting yang harus dibangun oleh siapapun. Inilah nilai-nilai besar yang dibangun oleh Pak SBY. Jiwa kenegarawanannya ya tentu membuka lebar ruang-ruang yang jangan dinilai dari sisi politik. Ada yang lebih luhur, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kepentingan untuk bangsa dan rakyat. Ini yang menurut saya dibangun oleh Pak SBY saat ini. Dan ini terbukti ketika bagaimana dulu panasnya suasana Pilkada DKI Jakarta misalkan. Mas Pramono Anung juga datang ke Cikeas, Mas Ridwan Kamil juga datang ke Cikeas. Yang terpenting bahwa suasana Pilkada kontestasi silahkan dibangun secara terbuka, secara fair, secara jujur, secara adil.
Dan ini kan juga mendinginkan suasana. Nah ini yang harus dibangun sesungguhnya. Dan saya meyakini inilah tujuan Pak SBY membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun untuk hadir di kediaman beliau di Cikeas. Oke, tidak melulu dari sisi politis. Kalau gitu Mas Pangeran, kita pengen tahu kado apa sih yang dibawa oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Cikeas? Atau pesan apa yang dibawa? Ada greeting spesial kah yang disampaikan ke Pak SBY? Tentunya kalau kita lihat kan ada sebuah alat lukis ya untuk Pak SBY, karena memang kita sama-sama tahu Presiden ke-6 Republik Indonesia kan suka melukis. Dan tentu lebih dari itu Mas Gibran membawa pesan kebangsaan bahwa sudah sepantasnya anak muda datang ke yang lebih tua, ke yang lebih senior untuk sama-sama berbincang terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Ini tentu sejalan. Kalau kita merujuk pada seorang filsuf politik abad 20, Isaiah Berlin pernah mengatakan dalam teori pluralisme nilainya, bahwa terlepas dari segala sekat yang ada, perbedaan pandangan, preferensi politik apapun, semua itu harus bisa ditunaikan, sudah bisa harus dihapuskan ketika kita bicara soal kepentingan nasional. Artinya memang pesan politik atau pesan kebangsaan itulah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada bangsa Indonesia, bahwa tidak ada maksud dan misi politik tertentu datang ke Cikeas, melainkan bahwa Mas Gibran ingin datang sebagai seorang simbol pemimpin muda, datang ke yang lebih senior. Oke. Tentu kita sepakat kalau membicarakan kepentingan nasional tentunya menjadi satu hal yang utama dibicarakan. Tapi kalau bicara soal kepentingan nasional perlu politik nampaknya untuk sampai ke sana. Nah ini seperti apa agenda ke depan kira-kira? Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita masih membahas mengenai kunjungan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Cikeas bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bang Herman, kalau kita nggak bahas politik terus, saya justru tertarik nih membahas kado yang dibawa Wapres Gibran. Tadi disampaikan oleh Mas Pangeran katanya alat lukis, tapi progres lukisannya Pak SBY dulu nih gimana sih Bang? Di DPP tadi katanya sempat tertunda penyelesaiannya tuh. Ya, sebetulnya memang ada penyerahan lukisan dan kemarin Bapak meneruskan melukisnya di DPP. Dan memang karena ada tamu dan lain sebagainya, tentu bukan hanya itu saja, karena ada kepentingan lain, maka lukisan itu baru terselesaikan 85% dan kemarin diselesaikan sampai batas yang tentu ini sudah memenuhi kriteria lukisan beliau. Jadi sudah diselesaikan. Dan memberi nama lukisan ini, gambarnya adalah perahu di tengah badai lautan dan terus melaju sampai tentu tujuannya bisa tercapai. Diberi judul Only the Strong, di mana memiliki 3 pengertian bahwa dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berpartai, berbangsa, bernegara, tentu paling tidak memenuhi 3 unsur, yaitu courage, togetherness, dan leadership. Ini kalau ketiga hal ini dipadukan dalam pandangan beliau, tentu ini memenuhi sebuah kriteria yang baik untuk masa depan. Bang Herman, ini sempat tertunda karena ada jadwal lainnya, kepentingan lain, termasuk juga ada tamu, salah satunya mungkin juga Wapres Gibran. Tapi tadi info bocoran dari Mas Pangeran, kadonya juga alat lukis. Harusnya bisa lebih cepat nih, ini yang membantu Pak SBY untuk menyelesaikan lukisannya lebih cepat kan, untuk jadi di DPP dipajang kah, Bang Herman? Saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Memang awalnya Pak SBY akan melukis sejak awal di DPP, namun mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya dilukiskan dulu di sana di galeri beliau dan kemudian akan diselesaikan sedikit lah. Tetapi ternyata karena ada tamu dan lain sebagainya sehingga baru selesai 85% dan diselesaikan beliau melukisnya di kantor DPP Partai Demokrat, diserahkan kepada Mas Ketum dan bagaimana menerangkan tentang makna lukisan tersebut kepada seluruh kader yang hadir pada kesempatan itu. Oke, baik. Nah, Mas Pangeran, itu tadi maknanya begitu mendalam lukisan Pak SBY Only the Strong disampaikan ke kadernya. Maknanya disampaikan juga nggak sih ke Wapres Gibran, diceritakan nggak pada saat pertemuan itu? Poinnya begini, dalam pertemuan itu kami meyakini bahwa
banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak SBY kepada Mas Gibran. Baik terkait dengan makna dari masing-masing lukisan yang dilukis oleh Pak SBY ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih luas lagi dalam konteks kebangsaan. Karena kan walau bagaimanapun sepak terjang Pak SBY selama 10 tahun ini membuat Pak SBY kaya akan pengalaman, dan itu yang tentunya dibutuhkan oleh Mas Gibran sebagai seorang pemimpin muda hari ini. Dan saya rasa akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena walau bagaimanapun hubungan kebangsaan antara para tokoh ini menjadi sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan ketika kita memang menginginkan bangsa Indonesia berdiri dengan gagah, baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Jadi walau bagaimanapun saya lihat baik pertemuan Mas Gibran dengan Pak SBY ataupun nanti pertemuan Mas Gibran dengan tokoh-tokoh bangsa lain, marilah dimaknai sebagai upaya untuk merajut hubungan harmonis kita sebagai warga negara. Jadi sudah diagendakan, sudah ada jadwal tersendiri ya Pak Wapres Mas Gibran ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya? Pasti, karena walau bagaimanapun kan Mas Gibran sangat sadar bahwa di dalam kepemimpinannya hari ini membutuhkan banyak masukan, banyak wejangan dari para senior-senior, tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu merasakan bagaimana memimpin Republik ini. Itulah kemudian kalau bahasa Latin ada yang disebut dengan quid est leadership sinong traditio. Apalah arti kepemimpinan jika tidak berkesinambungan, dan itu yang saya rasa menjadi sebuah modal dan basis legitimasi Mas Gibran dalam bekerja dan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan program-programnya. Menarik nih, karena kemudian Wakil Presiden Prof yang datang ke mantan pemimpin negara ini, presiden-presiden terdahulu dari Indonesia, Prof. Ini kalau agenda pertemuannya ke depan nampaknya masih banyak. Tadi posisi dalam kalau main bola 3-1 nih poinnya masih akan terus bertambah kah, Prof, di sisi Pak SBY karena lebih kaya pengalaman? Iya, saya kira masih akan bertambah tadi. Tapi mungkin saya menjawab tadi, memang setuju para elit itu meskipun berbeda pendapat, berbeda perahu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Hubungan harmonis itu memang perlu dibangun gitu. Karena itu bagian hal yang penting dari fatsun politik kita. Nah, fatsun politik kita untuk membangun harmoni di antara elit ini kan masih lemah sekali. Masih tercerai-berai, masih gontok-gontok antara elit. Itu yang terlihat sampai saat ini, Prof? Sampai yang saat ini gitu. Ketika dipecat kecewa dan lain sebagainya, mestinya tidak ada gitu seperti itu. Nah, tetapi tadi makna sebenarnya saya ingin merespon lukisan tadi menarik, dan lukisan tadi. Rekonsiliasi. Mungkin yang rekonsiliasi dulu ya. Kalau kunjungan atau silaturahmi atau ucapan selamat Mas Gibran ke Pak SBY di hari ulang tahunnya itu bagian dari bentuk rekonsiliasi politik sungguh-sungguh, maka bisa jadi pemilu yang akan depan dua kekuatan itu bisa bersatu karena sama-sama memiliki potensi yang direpresentasikan oleh masing-masing putra mahkota, Mas Gibran dan AHY. Siapa yang sebagai di atas, Prof, sebagai nomor satunya? Ya nanti kita bicarakan lah gitu. Yang tapi yang jelas di sini kan mereka memiliki modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Lengkap semua, termasuk modal simbolik juga gitu. Karena dinasti kedua-duanya. Nah, itu modal simbolik gitu artinya. Artinya dinasti politik, keturunan politik itu memberikan peluang. Apalagi Mas AHY disebut juga oleh Pak Prabowo, ini adalah pemimpin masa depan. Jadi peluang itu besar gitu loh. Nah, mengapa tidak? Dari hasil pertemuan ini adalah dua sejoli ini berpasangan di 2029 nanti. Politik kan seni segala kemungkinan gitu kan. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah makna dari Only the Strong itu kan. Ini kan dilukis pada ulang tahun ke-24 Partai Demokrat. Dan juga ulang tahun dari Pak SBY ke-76. Tentu dia menginginkan agar Partai Demokrat menjadi yang terkuat. Only the strong. Only the strong, yang terkuat. Karena memang dalam perjalanan elektoral Demokrat itu kan selalu menurun. Sekaranglah untuk bangkit kembali. Nah, salah satu bentuk bangkit kembali adalah apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat nanti dialog rakyat. Mencoba mendekatkan Demokrat dengan rakyat, melakukan dialog. Belanja masalah, menyerap aspirasi untuk seluruh daerah katanya. Nah, itu kan dalam rangka politik elektoral itu agar menjadi yang
yang terkuat gitu. Nah, apakah kemudian sekarang problemnya bagaimana partai-partai politik yang lain, bagaimana juga respon dari publik, apa itu sekedar formalitas ataukah substantif? Nah, yang diinginkan oleh rakyat sekarang pertemuan Pak SBY dengan Gibran maupun tadi only the strong itu adalah yang substantif, bukan yang simbolik. Itu sehingga kerusuhan demonstrasi tidak akan terjadi. Mungkinkah kemudian dua putra mahkota ini bersanding untuk menghadirkan substantif tadi ke publik? Dijawabnya mungkin nanti di berikutnya perbincangan lainnya, tapi terima kasih malam hari ini Bapak-Bapak untuk diskusi yang menarik tentunya. Prof. Lili terima kasih, Mas Pangeran terima kasih, Bang Herman Kairon terima kasih juga malam hari ini sudah berbagi cerita mengenai lukisan Pak SBY Only the Strong. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi.